Di tanah Hawa, kekuasaan tak pernah sekadar urusan pedang. Ia tumbuh dari silsilah, dari bisik-bisik langit, dan dari keyakinan kolektif bahwa seorang raja bukan hanya penguasa, melainkan poros kosmos. Di persimpangan itulah Panembahan Senopati berdiri. Seorang manusia yang membaca zaman, mengolah mitos, dan membangun negara dari retakan kekuasaan lama. Ia terlahir dengan nama Danang Sutawijaya, putra Ki Ageng Pemanahan, seorang abdi utama Kesultanan Pajang. Sejak awal, hidupnya dilingkupi paradoks. Lahir dari kalangan abdi, tetapi diasuh oleh lingkungan istana. Dibesarkan dalam tradisi Islam, tetapi matang dalam spiritualitas Jawa. Disinilah fondasi Mataram kelak dibentuk Islam yang berakar, Jawa yang lentur, dan kekuasaan yang disiplin. Pajang, pada masa Sultan Hadiwijaya, adalah pusat politik Jawa pasca runtuhnya Demak. Namun, sepeninggal sang Sultan, kekuasaan terbelah, para elit berseteru. Loyalitas menjadi rapuh, dan daerah-daerah mulai membaca peluang. Danang Sutawijaya melihat celah itu. Ia tidak bergegas, ia menunggu. Dalam politik Jawa, kesabaran seringkali lebih mematikan daripada serangan membabi buta. Mataram kala itu hanyalah sebuah wilayah perdikan. Sebidang tanah berupa hutan, ladang, dan sungai yang diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan sebagai hadiah atas jasanya. Tapi bagi Danang Sutawijaya, tanah itu bukan sekadar ganjaran. Ia adalah panggung masa depan. Dari kota Khede, ia mulai membangun basis kekuatan. Ekonomi agraris yang kuat, jaringan elit lokal, dan kesetiaan prajurit yang ditempa dalam kedekatan personal. Ketika konflik di Pajang memuncak, Danang Sutawijaya akhirnya bergerak. Ia menantang Arya Pangiri, penguasa Pajang yang telah kehilangan legitimasi di mata rakyat dan para bangsawan. Kemenangan militer memang menentukan, tetapi bukan itu yang utama. Yang lebih penting adalah narasi yang ia bangun, bahwa Mataram bukan pemberontak, melainkan pewaris sah dari tatanan lama yang telah rusak. Di titik inilah Danang Sutawijaya mengambil gelar Panembahan Senopati. Bukan sultan, bukan pula raja semata. Panembahan yang berarti sosok yang dipuja, dihormati, dan dimuliakan. Senopati yang berarti panglima perang. Dua dunia dijahit dalam satu nama, spiritual dan militer. Ini bukan sekadar kosmetik politik. Ini adalah arsitektur kekuasaan yang cerdas. Mitos pertemuannya dengan Kanjeng Ratu Kidul kemudian muncul sebagai bagian dari legitimasi kosmologis. Laut Selatan bukanlah sekadar bentang geografis, melainkan simbol kekuatan alam yang dahsyat. Dengan mengaitkan dirinya pada sang penguasa Laut Selatan, Senopati menempatkan Mataram dalam keseimbangan kosmos Jawa, gunung, keraton, dan laut. Kekuasaannya menjadi tak hanya sah, tetapi juga selaras dengan kehendak alam. Penaklukan wilayah demi wilayah dilakukan dengan pola yang konsisten. Senopati jarang menghancurkan, ia lebih sering menundukkan, mengikat, dan mengintegrasikan. Para adipati di daerah taklukan diberi ruang selama mereka tunduk pada pusat kekuasaan di Mataram. Islam hadir sebagai etika dan identitas baru. Tetapi tradisi-tradisi lokal yang telah mengakar tidak disapu bersih. Inilah ciri khas Mataram, sebuah negara yang mengislamkan Jawa tanpa memusnahkan identitas kejawaannya. Namun, Senopati bukanlah figur tanpa bayangan gelap. Pemberontakan muncul, kesetiaan terus diuji, dan darah tetap tumpah demi mempertahankan stabilitas. Politik agraris yang menjadi tulang punggung ekonomi menuntut kontrol yang sangat ketat. Negara membutuhkan ketertiban, dan ketertiban seringkali harus dibayar mahal. Di balik citra sakral sang Panembahan, ada tangan besi yang bekerja dalam senyap. Kota gede perlahan berkembang menjadi pusat kekuasaan baru. Masjid, pasar, dan kompleks makam para raja dibangun sebagai penanda zaman. Raja hidup dekat dengan rakyatnya, namun tetap menjaga jarak secara simbolik. Disinilah konsep Raja Jawa modern mulai mengeras. Sebuah pusat yang tenang
dan stabil. Sementara dunia bergerak cepat mengitarinya. Panembahan Senopati wafat sekitar tahun ke-1601. Ia tidak sempat menyaksikan puncak kejayaan Mataram, tetapi ia telah meletakkan fondasinya dengan presisi yang luar biasa. Struktur kekuasaan yang kokoh, legitimasi spiritual yang kuat, dan jaringan politik yang luas. Warisan itu kemudian diteruskan oleh putranya, hingga kelak mencapai kulminasi di masa Sultan Agung Hanyakirakusuma. Sejarah seringkali hanya mengingat puncaknya, tetapi sering melupakan fondasinya. Tanpa Senopati, Mataram mungkin hanyalah nama di atas peta. Dengan Senopati, ia menjadi sebuah gagasan tentang bagaimana kekuasaan dibangun, bukan hanya dengan kemenangan di medan perang, tetapi dengan kepercayaan dari rakyatnya. Dalam denyut kehidupan Jawa hari ini, bayangan Senopati masih bisa kita rasakan. Dalam upacara, dalam mitos, dalam cara kita memahami kekuasaan, ia bukan sekadar tokoh dari masa lalu, melainkan cermin abadi tentang bagaimana sebuah negeri lahir dari tanah, dari keyakinan, dan dari kecerdikan membaca sang waktu.